kali ini adalah kalian mampu atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Oke, itu yang kalian harus capai pada pembelajaran kali ini ya. Nah, selanjutnya pokok pembahasan kita adalah makna hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Nah, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Kita ini akan hancur. Ya. Kemudian makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Nah, tidak ada yang selamat ya. Mau binatang, mau kita, tidak ada yang selamat. Semua akan hancur ketika hari itu terjadi. Itu hari kiamat. Oke. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, itu tidak ada satupun yang bisa lolos dari hari kiamat. Meskipun sudah bikin perahu apa segala macam, benteng kekuatan ekstra, tidak ada yang selamat, semua akan hancur kalau hari kiamat sudah terjadi. Oke, iman kepada hari akhir. Iman artinya adalah keyakinan. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai, meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Nah, kalau kita tidak percaya hari kiamat, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Nah, rukun iman yang keberapa itu iman kepada hari akhir? 5. Iman yang ke-5. Selanjutnya, jenis dan tanda kiamat. Jadi ada 2 jenis kiamat ya. Yang pertama adalah kiamat sugra. Yang kedua adalah kiamat kubra. Jadi kiamat sugra ini adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk. Contohnya kematian. Kemudian bencana alam juga termasuk dalam kiamat sugra. Tsunami, gempa bumi itu sudah termasuk kiamat sugra. Kebakaran sudah termasuk kiamat sugra. Nah, kiamat kubra. Oh ya, ini contoh kiamat sugra ya. Yang pertama ada kematian, ada tsunami, ada banjir, ada kebakaran. Itu merupakan contoh dari kiamat sugra. Selanjutnya kiamat kubra. Jadi kiamat kubra ini adalah hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Ini adalah kiamat besar ya. Kiamat besar. Kiamat ini ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat siapa? Israfil. Israfil. Kalau malaikat Israfil sudah meniup trompet atau sangkakala, berarti sudah akan terjadi Oke. Nah, di sini sudah ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi? Nah, kita di sini tidak ada yang tahu ya kapan hari kiamat itu terjadi. Namun kita hanya mengetahui tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi. Yang pertama tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil itu ada 5. Yang pertama munculnya fitnah. Yang kedua banyak bermunculan nabi palsu. Yang ketiga banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Yang keempat perbuatan jahat banyak terjadi. Yang kelima anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya. Kalau ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu sudah termasuk tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil datanya di kiamat. Gitu ya. Oke, kemudian tanda-tanda besar datanya kiamat. Yang pertama terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihi salam. 4 turunnya Imam Mahdi.
dan barat. Yang kedelapan, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Itu ya tanda-tanda besar datangnya kiamat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, berdiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Jadi hari akhir itu adalah hari kiamat, berakhirnya seluruh kehidupan di bumi ini. Kalau hari akhir akan sudah terjadi, berarti semua isi bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada yang tersisa di bumi ini. Ya, paham ya? Kalau sudah paham, berdiri dulu. Oke, semua berdiri. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalian di sini, Ibu sudah paham ya kelompoknya? Ini kelompok berapa? 1, ini 2, ini 3. Nah, kalian di sini membuat proyek. Ya, membuat proyek. Nah, proyeknya itu apa? Membuat peta konsep. Jadi kalian memilih materi apa yang kalian akan buat menjadi peta konsep. Misalnya di tanda-tanda kecil. Jadi kalian buatkan peta konsepnya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang ada kartun yang Ibu bagikan kepada kalian masing-masing kelompok. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Kira-kira proyek apa yang kalian akan buat? Ya, saya kelompok 1 silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Proyek apa yang akan kalian buat? Begitu juga kelompok 2, kelompok 3. Paham sampai di sini? Silakan berdiskusi, Ibu. Berikan waktu 5 menit. Maju. Sekarang Ibu tanya dulu, kesepakatan kalian kapan akan dikumpul proyek yang kalian buat? Apa kelompok 1? Kita buat kesepakatan dulu. Kelompok 1, kita buat kesepakatan kapan akan dikumpul ini proyek yang akan kalian buat. Kapan akan dikumpul? Kelompok 2
Nah, Ibu akan berikan masing-masing satu berbentuk hati. Kalian akan tempelkan, kira-kira menurut kalian karya yang mana yang menurut kalian bagus, itu yang akan kalian tempelkan berbentuk hati ini. Paham? Sekarang yang berbentuk hati di tangan kalian, kalian tempelkan di salah satu hasil karya teman kalian yang menurut kalian bagus dan menarik. Silakan ditempelkan. Oh ya, boleh semua. Silakan satu orang menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jenis-jenis kiamat. Ada 2. Salahnya adalah kita sebagai umat muslim kita harus percaya kepada hari kiamat. Apabila kita mau dikatakan orang yang beriman, berarti kita harus percaya akan datangnya hari akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tidak. Kalau menyenangkan, kasih berbentuk hati sama ibu. Oke, terima kasih. Nah, Untuk hati begini. sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang materi kita hari ini. Di sini ada soal ya, yang harus kalian isi. Kalau ada yang sudah segera diantar di mejanya ibu. Sudah selesai mengumpul tugas ya? Sudah semua ya? Karena sudah semua mengumpul tugasnya, insya Allah kita kembali lagi pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita sama-sama berdoa untuk pulang. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa pada dimulai. Oke, terima kasih. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.